Halo guys, welcome back to my YouTube channel. As Mama Muda Asik, as always. Update. Yay. Selalu update ya guys, selalu bertumbuh, berkembang bersama Mama Muda Asik. Ini aku update. Aku udah buat kolam, dibuatin suami aku, buat azulanya. Yeay, udah jadi kolam azulanya guys. Nih, dengan bahan seadanya. Ini MMT sisaan. Jadi dulu suami aku itu kan juga bikin neon box gitu kan guys. Ya sampai sekarang masih nerima sih. Tapi ini salah satu MMT yang udah dicetak tapi nggak jadi dipakai sama usernya karena ada koreksi sama kliennya. Sama kliennya karena ada koreksi. Terus kemarin coba-coba kan, awalnya mau pakai itu sih guys, pakai apa? Bubble wrap. Jadi aku tuh beli bubble wrap banyak karena aku dulu sempet jualan online juga, jualan kayak yang promo-promo di Alfamart itu aku beli terus aku posting lagi di Shopee. Sebenarnya lumayan guys, tapi cuma aku dulu sambil masih kerja ya, jadi kayak kadang itu orderan tuh menumpuk gitu. Terus belanjanya cari di Alfamartnya itu kan scroll dari aplikasi itu. Kadang itu kan juga punya anak ya. Nah, kadang tuh kayak ada malesnya karena udah capek. Nah, awalnya mau pakai bubble wrap. Ternyata guys, gak cukup dengan ini kotaan yang udah tersedia ini. Jadi sama suamiku tuh gini, apa pakai itu ya? MMT. Nah, percobaan pertama itu kemarin sebenarnya guys. Kemarin itu udah jadi satu yang di sebelah sana. Aku kesana dulu ya. Nah ini ternyata nggak rembes pakai MMT. Nah jadilah yang sebelah juga aku kasih MMT. Jadi ini aku kasih itu ya, tanah lumpur yang dicairkan di air dulu. Terus aku taruh di sini. Ini azulanya udah aku tebar. Kurang banyak apa nggak sih guys ini azulanya? Nanti kalau kurang banyak aku beli lagi apa yang segini dulu, karena kemarin bibitnya itu separuh udah aku kasihin ke mentoknya. Gitu. Jadi ini untuk kolam pertama itu lebarnya berapanya aku kurang tahu ya. Jadi ini pakai MMT bekas guys. Tuh. Sama yang satu di sana yang putih itu. Itu. Pakai MMT bekas. Jadi ini 0 rupiah ya guys, bener-bener 0 rupiah ini. Karena pakai kandang bekas kandang. Jadi ini kan bawahnya itu sudah disemen guys. Jadilah kolamnya. Nah untuk ini eceng gondokku itu juga udah tumbuh guys. Nih, ini kelihatan nggak sih? Udah tumbuh tunas baru nih. Nih ini yang kecil ini nih. Dia udah, nah ini nih. Padahal baru berapa ya, 3 hari lalu kan aku tanam gini. Tapi yang aku kasih tanah dari kandang situ sedikit, aku masukin situ guys. Nanti kalau seminggu aku update lagi terkait kolam-kolam aku ini berhasil atau enggak aku tanam azolla. Nanti aku pasti update guys. Jadi ini 0 rupiah ya, aku mau bilang apa itu namanya ya, kan udah ada kak itu gak bikin. Iya bener sih guys. Tapi ya itu kan kita memanfaatkan yang ada ya. Tuh bekas MMT nya. Dan rencana ya guys, ini masih di sini semua rencana. Ini semua di sini di lahanku ini pelan-pelan nanti bakal aku kasih kolam-kolam juga kalau ini budidaya azolla aku berhasil. Jadi emang aku kemarin sama suami aku tuh kayak punya pikiran gitu, gimana sih kalau kita itu budidaya azolla gitu. Kenapa ya? Karena lahanku besar. Bener kata-kata teman-teman, lahannya besar kak, sayang banget. Nah aku sama suamiku tuh bingung mau dikasih apa, mau ditanemin apa. Kalau ditanemin kayak pepaya ya bener sih ya guys, tapi kan hasilnya lama. Nah kalau aku baca-baca, aku lihat di Google, aku lihat di YouTube yang lain itu
Azolla ini pertumbuhannya cepat, 1 bulan ya kan, 1 bulan udah bisa tumbuh, udah berkembang. Nah bisa nih guys buat nih taruh situ, dengan nanti cari-cari kalau ini MMT-nya memang masih bisa, kita bikin kayak gini lagi, dengan di situ dikasih batako, karena aku punya sisaan batako guys. Itu sisa bangunan itu dulu mertua aku mau bangun rumah di situ itu guys, di belakang, biar nggak satu rumah gitu sama aku di depan aku. Dia mau, mertua aku awalnya mau di belakang gitu, tapi nggak jadi, mertua aku pindah ke tempat lain. Jadi masih ada batako di situ. Nah mau aku kayak kotakin gitu batako di situ, nanti aku ratain tanahnya, terus tengahnya aku kasih MMT persis seperti kayak ini nanti bentuknya untuk sementara waktu. Tapi ini untuk sementara aku ini dulu, 2 kolam ini dulu, nanti lihat progresnya dulu seminggu nanti sambil beres-beresin itu, rata-ratain itu, sambil aku mempersiapin kandang guys buat mentok aku turun, karena mentok aku udah terlalu besar. Nah sekarang aku jalan ya ke kandang, itu kok bisa jadi kayak gini, itu awalnya kayak gimana, aku spill guys, aku spill. Jadi dulu itu awalnya, nah ini bebek aku, ini kandangnya emang agak kotor ya guys, karena emang belum sempet aku beres-beresin secara sempurna, karena cuma 2 orang guys. Aku ya seperti inilah, mau dikata kotor, tapi ini tuh sebenarnya itu keadaannya tuh bersih, cuma aku mungkin setiap hari aku harus nyapu ya besok ya guys. Ini tuh tanahnya aja yang nggak rata. Nah ini posisi kandang aku seperti ini. Ini bebeknya ini yang di sini cuma ini berapa ya, 15, yang di sana 35 ya. Pokoknya bebeknya aku hitung 50 lah gitu, 50, 60, sama ayam aku hitung 40. Jadi aku punya 150 ekor, udah aku segituin. Ini dikasih orang tua aku, dikasih orang tua aku yang kecil. Dulu yang kecil itu dikasih 42, 40 berapa, tapi pada mati karena umurnya nggak sejajar. Jadi lihat, itu ada yang besar, ada yang kecil, karena itu godilan guys, jadi kayak sisaan gitu. Jadi bebek itu kan pakai itu ya, pakai mesin penetas. Nah itu yang telurnya netesnya paling akhir. Nah itu murah sekali. Nah itu yang dibeli orang tua aku karena yang murah gitu. Tapi aku ya udahlah dikasih. Aku mau komplain nggak berani, karena aku baru jatuhnya gini udah dibantu ya terima kasih gitu. Jadi aku terima aja. Jadi ini, terus itu yang besar itu juga itu kayak godilan juga guys, tapi yang udah besar. Ini dulu datang 36, cuma di perjalanan mati karena dibawanya pakai mobil guys, dan ditaruh karung, jadi mati 3 langsungan. Sayang banget sebenarnya tuh. Jadi ini kandangnya dulu. Nah namanya ini udah lama ya, jadi itu dulu ban bekas ngumpulin telur, jadi bebeknya tuh bertelur di situ gitu. Jadi telurnya tuh enggak kemana-mana, jadi di ban itu dulu ditata rapi, itu di pojok-pojok. Karena ini kandang udah mangkrak selama 1 tahun lebih, 1,5 tahun ya, jadinya masih kotor gini. Mau aku beresin besok lah. Nah dulu itu yang jadiin kolam itu tuh bentuknya kayak gini guys. Ini tempat minum, itu keran otomatis tempat minum. Ini aku tutup dulu karena yang kecil belum bisa minum di sini. Nah terus ini kayak kan bebek itu habis minum dia selalu buang kotoran ya. Nah jadi langsung buang kotoran di situ, jadi langsung melek di situ, buang hajatnya di situ. Nah nanti langsung diguyur dari atas ya kan, nanti keluar dari sini, jadi itu bolong guys. Nah gitu modelnya, dari situ nanti langsung keluar ke sana ke pembuangan. Dan di sana, di ujung sana ada, di ujung sana yang ada galon-galonnya itu ada septic tanknya, septic tank yang buat ngendap. Terus habis itu airnya yang di atas ada pipanya, jadi nanti teleknya itu ke bawah, terus pipanya yang ada airnya keluar gitu guys. Nah untuk besok, untuk menyiapkan mentok-mentok itu, aku mau beres-beresin ini. Di sini mau aku taruh sini nih, mau aku beres-beresin, mau aku kasih alas sekam. Nah ini tadi yang di sana, yang di kandang sebelumnya itu kan tadi buat kolam. Nah ini guys kolamnya, jadi 2 ini jadi 1 gitu, jadiin kolam tadi udah dicopotin tuh.
Nah besok kan ini kan setiap kandang ini minumnya di sini gitu. Besok dibenerin lagi, dikasih lagi alat minum, itu kan udah ada kerannya. Itu jadi kotorannya nanti tinggal buang dari situ, di seret gitu, seret gitu, diguyur, dikasih air. Nah dari situ. Nah itu nanti biar bisa naik, pasti pada tanya itu kok tinggi sekali kak. Ya karena ini nggak sejajar ya kemarin guys, jadi nanti itu dikasih kayak batako lagi ya, step by stepnya gitu, biar bisa naik kayak tangga gitu guys. Yang kemarin juga gitu. Ini kandang aku yang sempat mangkrak dan aku udah semangat lagi guys untuk memulai lagi. Ingat lagunya Adera nih tadi keputer, bila ingin hidup bahagia di dunia gitu ya, apa ya judulnya, pokoknya berbahagialah dengan apa yang kamu punya. Nah sekarang yang aku punyanya ini ya kita kembangkan dulu dengan yang ada, dikirim sedikit aja lah guys. Nah nanti untuk update azulanya nanti aku kasih tahu ya guys gimana. Yang pasti ini airnya aku kasih tanah dari kandang sebagai pupuknya, aku kasih di ember dulu tadi. Besok aku kasih deh tipsnya kalau ini jadi ya. Jadi aku share pengalaman dulu, nanti kalau jadi aku kasih tahu caranya gitu. Kalau nggak jadi nanti teman-teman udah ngikutin, nanti aku dihujat lagi. Ini seperti ini. Kalau untuk eceng gondoknya sih so far is good ya guys, bener-bener is good. Jadi kayak udah tumbuh tunasnya seperti yang aku kasih tahu tadi. Jadi kalau untuk yang pengen eceng gondok dulu boleh sih. Kalau azula kan harus medianya harus besar ya. Kalau eceng gondok ini kecil-kecil dulu, ini bisa nih udah tumbuh tunasnya nih. Ini tunas baru guys nih. Nih yang baru nih. Kelihatan kan? Nah ini cuma di botol remineral. Ini kan ini tuh ada tanahnya itu kan, kelihatan nggak? Kita zoom dikit. Itu tanah kandang, aku kasih tanah kandang sedikit. Dia langsung berkembang. Ini juga tumbuh tunas juga nih, tunasnya tumbuh. So far is good. Jadi menurut aku teman-teman kalau udah punya kandang, yaudah pupuknya dikasih itu aja, nggak usah beli pupuk tetes-tetes itu. Menurutku ya, dicoba dulu aja. Tapi sedikit aja, nggak usah banyak-banyak biar agak keruh-keruh itu juga seperti itu. Nanti aku kasih update lagi. Aku sharing-sharing ya teman-teman. Kalau berhasil kita berhasil bersama, bareng-bareng pastinya. Kalau yang pengen tahu entok aku udah besar-besar banget, makanya aku mau turunin mungkin dalam waktu dekat, minggu-minggu ini, Sabtu mungkin ya. Karena udah terlalu besar guys, jadi mau aku turunin. Udah terlalu besar, ini yang besar-besar nih dari sini tuh, udah segitu. Aku jadi kayak ini harus diturunin ini guys gitu. Tuh, udah gede banget ini padahal 3 minggu guys, udah segede ini. Mau aku genepin 1 bulan gitu, tapi ini udah terlalu gede. Kayaknya aku tuh kasih makannya terlalu bersemangat, jadi ya seperti ini jadinya guys. Nah sekian video aku tentang kolam azula, tentang perkembangan aku di kolam azula itu seperti apa. Aku udah bikin kolamnya. Ikuti terus channel aku, jangan lupa klik like, subscribe, komen ya, pastinya komen. Aku selalu tunggu komen-komen dari teman-teman aku, seneng banget kalau ada yang komen guys. Dan pasti aku tanggepin. Sekian dulu video dari aku. See you next video.